Halo guys, saya Ricardo dari timeclockfit.com dan ini adalah video seri tutorial tentang XHTML dan CSS. Ya, kita sudah memasuki seri ke-14 dari video seri XHTML dan CSS ini. Sekarang kita akan membahas tentang CSS. Ini adalah topik yang saya tunggu-tunggu guys, karena sekarang kita akan merubah kata bosan menjadi menyenangkan dengan menggunakan CSS. Ya, Cascading Style Sheet atau yang kita singkat dengan CSS berfungsi untuk memperindah tampilan web. Sebelumnya kita juga sudah melakukan style dasar pada dokumen kita. Misalnya kita ketikkan sebuah teks, aku pasti sukses. Lalu saya akan buat tag paragraf pada teks ini. Dan jika saya tes sintaks ini ke browser, save, dan refresh, ya seperti yang kita lihat, teks kita hanyalah sebuah teks biasa guys. Sama seperti kita mengetikkan teks di notepad, sangat-sangat membosankan. Nah, agar tidak membosankan, saya berikan teks strong pada kata sukses ini. Lebih kecil, lebih besar, dan di dalamnya kita ketikkan strong. Lalu jangan lupa tutup tagnya. Dan kita coba ke browser, save, refresh. Ya, teks kita sudah lebih menarik dari sebelumnya. Kita sudah memberikan efek cetak tebal pada kata suksesnya. Apa yang baru saja kita lakukan ini adalah memberikan style dasar pada tag paragraf. Nah, CSS akan memberi kita kontrol yang lebih lagi dalam hal styling daripada style dasar ini. Ya, sekarang kita akan membahas cara penulisan atau sintaks dari CSS. Oke, saya delete dulu paragraf ini guys. Nah, CSS memiliki peraturan sendiri dalam penerapannya. Ada 3 cara penerapan CSS dalam HTML. Pertama, CSS diterapkan langsung pada elemennya. Kedua, CSS ditanamkan pada tag head dalam dokumen HTML-nya atau yang kita kenal dengan istilah embed CSS. Ketiga, CSS dituliskan pada file baru atau dokumen baru di luar dari dokumen HTML-nya. Karena kita tidak punya cukup waktu di sini guys, pada video ini kita akan lihat penerapan CSS yang pertama dan kita akan membahas penerapan CSS yang kedua dan ketiga pada video selanjutnya. Oke, langsung saja guys. Pertama, CSS dituliskan langsung pada elemennya. Saya sudah menyiapkan sebuah teks di sini dan saya akan copy paste di antara buka tutup tag body dokumen HTML kita. Kemudian saya beri tag paragraf pada teksnya. Nah, pada tag buka paragraf ini saya beri spasi, lalu saya ketikkan style sama dengan 2 tanda petik ganda. Di dalam tanda petik gandanya saya ketikkan misalnya color, C-O-L-O-R, bukan color guys. Lalu titik 2 spasi red. Oke, langsung saja kita coba ke browser, save, refresh. Ya, pada halaman kita sudah mendapatkan teks berwarna merah dan jika saya hilangkan stylenya, lalu kita coba lagi, ya teks kita berwarna hitam sekarang. Ini adalah teks default dari tag paragraf jika kita tidak menggunakan style di dalamnya. Saya kembalikan lagi stylenya. Nah, sekarang coba kita perhatikan penulisannya. Di sini, P adalah elemen. Ya, sama seperti elemen yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada elemen A untuk link, H untuk header, IMG untuk image, dan masih banyak lagi elemen yang lainnya guys. Nah, ketika elemen kita letakkan di antara tanda lebih kecil dan tanda lebih besar, maka sekarang ini kita sebut dengan tag elemen. Pada kasus ini kita membuat tag P atau paragraf. Oke, selanjutnya, style adalah atribut, color adalah properti, dan red adalah value atau nilai propertinya. Jadi, ketika kita ingin membuat style, pertama kita harus menentukan elemen apa yang akan kita style. Lalu kita berikan atribut style, dan pada style kita pilih properti apa yang ingin kita gunakan,
lalu kita beri value atau nilai pada propertinya. Nah, misalnya jika kita ingin menambahkan properti yang lain untuk stylenya, kita ketikkan tanda titik koma sebagai pemisah antara properti, lalu kita beri spasi, kemudian kita tuliskan propertinya. Misalnya saya ingin merubah jenis teksnya, saya ketikkan font tanda kurang family, ya. Kita lebih bagus menyebutnya font family ya. Lalu titik 2 spasi, dan saya ganti jenis teksnya dengan Verdana mungkin ya. Oke, saya ulangi lagi guys. Jika kita ingin memberikan 2 atau lebih properti pada style, maka kita gunakan tanda titik koma di antara propertinya. Sedangkan pada properti yang paling terakhir, kita tidak perlu menambahkan titik koma di sini. Ya, kita coba ke browser, save, refresh. Teksnya masih berwarna merah, tapi kita sudah merubah fontnya di sini guys. Ya, beginilah cara kita memberi style langsung pada tagnya. Dan mungkin di sana kamu bertanya guys, properti apa saja yang bisa digunakan dalam style? Untuk melihat properti apa saja yang ada dalam style, saya menyarankan kamu ke halaman http://www.littlewebhub.com/CSS. Ya, kita tidak perlu menghafal semua propertinya. Saran saya, lihat propertinya di web tersebut, lalu sesuaikan dengan kebutuhan kamu guys. Oke, kita lanjutkan. Sebagai tambahan, kita bisa merubah warna pada value ini dengan memasukkan istilah-istilah warna dalam bahasa Inggris seperti blue, yellow, black, white, dan yang lain-lainnya. Atau kita juga bisa memasukkan kode-kode warna yang ada pada Photoshop. Oke, saya buka dulu Photoshop saya. Ya, kita bisa melihat kode-kode warnanya pada kotak foreground color di bawah ini. Klik, dan pada kotak dialog foreground color ini, kita bisa melihat jutaan warna yang telah disediakan oleh Photoshop. Cek atau centang only web colors ini, dan kita bisa memilih warna mana yang kita sukai. Tarik slidernya untuk merubah tema warnanya. Sambil kita mencari warnanya, kita juga perhatikan kotak new ini untuk melihat dengan jelas warnanya. Ya, jika kita sudah merasa cocok, lihat kotak kecil di bawah ini. Ini adalah kode warnanya. Drag atau highlight kodenya, klik kanan, lalu copy. Ya, saya tutup dulu Photoshopnya dan kita kembali ke editor. Sekarang kita gantikan value red ini dengan kode warna yang kita copy tadi. Drag atau highlight red ini, klik kanan, lalu paste. Nah, jika kita memberi value atau nilai warna dengan menggunakan kode seperti ini, maka kita harus menambahkan tanda pagar sebelum kode warnanya. Ya, sekarang kita coba ke browser, save, dan refresh. Ya, warna teks kita sudah berubah sesuai dengan warna yang kita lihat di Photoshop tadi. Oke, terakhir kita lihat value pada font family-nya. Di sini saya menggunakan Verdana untuk jenis teksnya. Kamu bisa menggunakan nama font-font yang lain untuk merubah jenis teksnya. Nah, kita bisa gunakan Microsoft Word untuk melihat nama jenis font atau teks yang terinstall di komputer kita. Atau kita bisa lihat juga di Photoshop, klik Type Tool ini, dan pada kotak list ini terdapat juga nama font-font yang terinstall di komputer kita. Ya, oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai CSS pada video seri berikutnya. Jika kamu ada pertanyaan tentang pembahasan ini, email kita di berbagi@tamclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.